Siapa yang kepengen belajar 7 resep sukses anti gagal? Angkat tangan. Wah, kalau angkat tangannya setengah tiang itu berkabung gitu ya. Ayo saya tanya dulu, siapa yang mau belajar 7 resep sukses anti gagal? Angkat tangan tinggi-tinggi, katakan saya. Begini, kalau kita mau belajar 7 resep sukses anti gagal, jadi nomor 1 kita harus punya keyakinan. Keyakinan apa? Tadi, tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Selesai. Kalau Anda sudah punya keyakinan ini, berarti anti gagal loh. Jadi yang 6 enggak usah dibaras. Yakin aja Pak. Yakin aja. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan, keyakinan tidak enough. Anda harus punya goal. Ya. Goalnya tadi harus SPTM. Apa itu? Harus spesifik. Terus kemudian harus positif, harus tertulis dan harus menarik. Banyak sekali orang membuat goal tidak membuat dia terangsang. Boleh demo sebentar? Ya boleh, boleh. Boleh ya? Boleh satu orang maju ke depan? Boleh satu orang maju ke depan? Silakan maju ke depan ya. Pinjam kursinya, ayo maju aja. Nah. Maju aja, pinjam kursi. Demo. Oke. Kalau diedit ya diedit enggak apa-apa. Sebentar, berikan tepuk tangan dulu dong. Ya, sebentar. Butuh duduk. Ini di sini dulu, di sini, Nah, di pojok di sini. Oke. Ini kan ada garis lurus ya, berdiri garis lurus di sini. Kemudian pergi ke sini ya, lurus ya. Lurus. Oke, silakan pergi. Lurus, lurus jalan. Tujuan Anda di sana. Good? Tanpa ada goal yang jelas tadi, tidak spesifik. Kan goalnya jelas atau spesifik? Iya. Kalau sekarang, misalnya, boleh pergi kemana aja silakan. Nah, kalau dia pergi kemana pun, saya ganjel di sini, nah, coba dia kemana? Bisa muter, bisa berhenti, bisa balik sana, bisa duduk di sini, Iya. Bisa. betul? Bisa stop, bisa balik lagi. Tanpa Anda punya goal yang jelas, seringkali, terima kasih dulu, silakan. Kursinya saya pinjam terus, boleh nggak? Kursinya mau dipinjam terus. Baik. Nih. Oke. Jadi kita butuh goal yang jelas untuk membuat kita setiap bangun tidur tuh kita ada arahnya. Tindakan kita ada arahnya, tidak ngawur. Itu penting sekali goal. Ya. Kemudian berikutnya, goal is not enough. Anda harus punya alasan sangat kuat. Alasan sangat kuat itu adalah yang namanya motivasi. Kalau ada orang yang bilang motivasi itu adalah apa sih? Motivasi itu adalah alasan sangat kuat untuk Anda bergerak. Alasan sangat kuat itu bisa dari luar, bisa dari dalam. Jadi cari alasan sangat kuat. Biasanya alasan kuat cuma 2, nikmat dan sengsara. Dan sengsara itu 80% poinnya daripada nikmat. Biasanya kalau karyawan dimotivasi harus begini, kemudian dikasih kenikmatan gitu ya. Iya. Enggak termotivasi, tapi betul. Kalau enggak dipecat, wah semangat. Langsung ya. 80% motivasi itu karena takut Menggerakkan sengsara, karena yes, takut, karena takut betul. sengsara. Takut Kemudian, hidup susah. ya takut jadi susah, takut segala macam. Kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita harus belajar, bergaul, bekerja sama, bahkan mempekerjakan orang-orang yang lebih sukses. Itu resep sukses. Anda bergaul dulu. Dari situ Anda bisa belajar. Selain belajar, Anda bisa bekerja sama. Lebih mana? Lebih mudah mana Anda sukses? Kerja sendiri atau bekerja sama dengan orang yang sudah sukses? Bekerja sama nih orang yang Kalau yang lebih keren lagi, jurus keempat ini mempekerjakan orang yang lebih sukses. Siapa pengen tahu caranya? Tadi sudah dibagi ilmunya oleh Pak Anton tadi. Anda harus rela berbagi. Contohnya, kalau Anda bangun rumah, Anda mau bangun rumah sendiri. Tidak bisa, Anda terpaksa harus mempekerjakan orang-orang yang jago membangun rumah. Gitu ya. Caranya gimana? Anda ikhlas berbagi, Anda rela membayar, Anda rela mengasih saham, Anda rela ngasih waktu, rela ngasih peran, ngasih apa, terserah. Jadi Anda harus rela, harus apa? Rela. Harus rela, ini gitu ya. Itu resep rahasia keempat. Kalau Anda bisa mempekerjakan orang-orang yang lebih sukses di bidang yang Anda ingin sukses, lebih cepat suksesnya. Yang kelima, kalau saya disuruh milih 7 resep sukses anti gagal ini, mana yang paling penting? Milih satu aja. Saya milih yang kelima ini. Action toward your goal until become habit. Tindakan menuju ke arah impian Anda sampai jadi habit. Sampai jadi kebiasaan. Kalau jadi kebiasaan, Anda sudah tidak berpikir lagi kok. Jadi otomatis ulangi sampai tidak pikir lagi. Anda sikat gigi, sudah sampai tidak berpikir lagi. Kalau tidak sikat gigi, berani senyum? Oh ini sudah tidak berani senyum, ini tidak sikat gigi. Oke, very good. Nah kemudian berikutnya ini, itu yang kelima itu yang paling penting. Anda tidak ada action, Anda mungkin tidak punya goal, tidak punya alasan sangat kuat, mungkin tidak punya keyakinan apapun, tapi tindakan Anda mengarah sukses, Anda sukses. Tidak perlu apapun Anda jadi kok. Nah kemudian berikutnya yang keenam sangat penting, yaitu apa? Peka, monitor, dan lapor.
Kalau Anda mau sukses, misalnya gemuk pengen langsing, Anda mulai peka, tiap hari timbang. Pagi sore timbang. Dan kemudian Anda monitor, Anda peka. Makanan apa yang membuat Anda gemuk, makanan apa yang membuat Anda langsing. Gitu ya. Terus kemudian Anda lapor. Tanpa lapor, biasanya orang tidak mau monitor. Iya. Jadi kalau Anda mau sukses, lapor. Janji sama orang lain. Bahkan Anda bisa tanda tangan di notaris. Pergi ke Pak Notaris bilang, saya boleh nggak Pak, saya taruhan ke Bapak. Maksudnya, notarisnya kaget toh. Iya. Ini Pak, tak kasih 50 juta, kalau saya tidak lapor setiap bulan, nimbang, turun 2 kilo, 50 juta untuk Bapak. Cocok? Oh langsung cocok. Kalau gitu kira-kira langsing nggak? Langsing karena takut 50 jutanya hilang gitu ya. That is nomor 7, very penting gitu ya. Peka, monitor, dan lapor. Peka, monitor, dan Lapor. ketika ada yang lapor, ada reward punishment-nya, oh Anda painful, Anda jalani gitu ya. Kemudian berikutnya yang ke-7, ini persisten dan fleksibel. Persisten terhadap goal-nya, fleksibel terhadap caranya. Banyak orang kebalik. Goal-nya fleksibel, itu bolehlah, itu boleh, itu enggak apa-apa ya, enggak sampai-sampai gitu ya. Iya. Goal-nya persisten, seperti Miss Mary dari dulu ketemu saya di rumah, dia punya goal luar biasa, dan hari ini terwujud. Saya mau tampil menjadi host di TV, betul? Thank you. Dan begitu persistennya, goalnya dia, mengalami bumi gonjang-ganjing, belak-belok, segala macam semuanya, ya tercapai. Goalnya tetap, caranya boleh. Kanan kiri, selama itu baik dan bermanfaat untuk orang banyak, kenapa tidak? Semoga bermanfaat. Yes.